Satu, dua, tiga. Halo, bertemu lagi di Unedited Mindset. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik. Nah, aku nggak tahu video ini bakal tayang kapan, tapi yang pasti tentu saja teman-teman mungkin udah lihat judulnya ya. Aku lagi pengen bahas sore dan aku lagi iri banget sama sore. Soalnya asik banget ya dia maksudnya punya waktu untuk mengulang, dia punya kesempatan untuk me-rewind gitu ya, dan dia punya kesempatan kayak waktu tuh ke pause ketika dia mencoba untuk mempelajari dirinya dan dia mencoba untuk mempelajari keadaan gitu. Sementara kita yang ada di dunia ini kita nggak punya kemampuan untuk pause dulu, umur kita tetap berjalan ketika kita belajar tentang diri kita sendiri, tapi rasanya ada hal-hal yang hari ini tuh pengen aku unpack gitu ya, supaya kita bisa belajar dari sore walaupun kita waktunya nggak berubah gitu ya, kita tetap semakin menua semakin setiap hari gitu ya, semakin kita belajar, tapi semoga itu nggak jadi ngediscourage kita dan kita bisa tetap menggunakan waktu-waktu tersebut dengan baik gitu. Jadi ya itu yang bakal kita bahas hari ini. Dan teman-teman di video kali ini tuh pasti spoiler. Jadi kalau misalnya teman-teman emang pengen belajar dan teman-teman nggak masalah dengan spoiler, silahkan untuk terus nonton. Tapi aku tidak bisa menggaransi video ini tidak akan spoiler karena aku ember banget. Jadi ya, jadi kalau misalnya teman-teman belum nonton, silahkan nonton dulu. Aku nggak malu untuk mempromosikan film tersebut karena emang sekeren itu, dan aku rasa sebenarnya orang Indonesia itu perlu banget untuk belajar dari film tersebut. Orang Indonesia perlu tahu berbagai hal dari film tersebut, dan aku yakin siapapun kamu pasti bisa memetik sebuah pembelajaran dari situ kayak gitu. Dan minimal kamu jadi bisa untuk ngobrol, kamu jadi bisa menjadikan film tersebut itu sebagai sebuah topik obrolan, sebagai sebuah topik diskusi, karena itu yang aku lakukan bersama teman-teman aku, dan hasil diskusinya juga sebenarnya menurut aku keren-keren, dan itu juga yang menjadi base untuk video kali ini. So, kita langsung belajar aja dari film tersebut. Aku ngerasa aku punya 5 poin yang pengen aku unpack dari film Sore. Nah, yang pertama itu adalah eh, kayak yang tadi aku udah bahas di intro, bagaimana Sore itu punya kesempatan untuk melatih diri menjadi diri terbaiknya. Walaupun di situ sebenarnya dia ingin menjadikan hidupnya Joe itu menjadi lebih baik, tapi yang aku lihat sebenarnya dirinya sendiri juga punya karakter development gitu. Dirinya sendiri juga punya hal-hal yang dia pelajari dan dia juga berubah gitu. Setiap kali kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, setiap kali dia mengulang, sebenarnya dia itu tidak melakukan sebuah hal yang sama, tapi dia selalu mencoba berbagai hal yang berbeda. Dia selalu mencari celah gitu ya supaya dia bisa berhasil. Dan sebenarnya itu hal yang itu hal yang boleh loh kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Nggak harus kita kayak nge-pause dulu gitu ya. Tapi sebenarnya kita perlu banget momen gitu ya, dimana kita itu merasa nyaman untuk bereksperimen, momen dimana kita itu merasa nyaman untuk kembali mengenal diri, kembali mengenal cara-cara gimana caranya supaya kita itu bisa menjadi diri terbaik kita kayak gitu. Dan itu yang sebenarnya menurut aku sore itu lakukan, dan menurut aku sebenarnya aku ngerasa tervalidasi dari film tersebut. Aku ngerasa, oh iya ya, sore aja untuk dia menjadi kualitas diri terbaiknya, untuk dia bisa sukses dengan apapun yang dia harapkan di film tersebut, dia aja tuh butuh waktu, dia aja butuh untuk mengulang-ulang gitu. Jadi aku ngerasa tervalidasi karena itu yang selama ini aku lakukan gitu loh teman-teman, dan aku yakin teman-teman juga sebenarnya melakukan hal yang sama gitu. Ketika aku berusaha untuk menemukan diri terbaikku, ketika aku berusaha untuk mengenal diriku, itu adalah sebuah proses yang aku ulang-ulang. Ada ilmu-ilmu yang sebenarnya aku udah tahu, iya aku sudah tahu, aku sudah paham, aku sudah pernah melakukannya, tapi tidak berarti karena itu pernah gagal di masa lalu belum tentu itu jadi gagal juga di masa depan gitu. Ada sebuah metode-metode seperti self
tentang self discovery, tentang pengenalan diri yang selalu sama aku tuh diulang-ulang gitu ya. Kayak misalnya mencari sebenarnya kekuatan aku apa sih, sebenarnya kelemahan aku apa sih, apa yang menjadi tantangan untuk aku ke depannya, apa yang bisa menjadi opportunity yang bisa aku ambil supaya aku bisa menjadi diri terbaik. Itu kayak SWOT exercise kalau misalnya teman-teman familiar gitu ya. Dan itu yang sebenarnya aku lakukan berulang-ulang, dan setiap tahun tuh rasanya aku menemukan jawaban-jawaban yang berbeda, dan itu tuh bukan berarti kayak semakin mengkerucut, karena aku ngerasa sebenarnya manusia itu nggak perlu mendapatkan kayak sebuah jawaban khusus untuk akhirnya kita bisa hidup dengan nyaman, tapi justru baik untuk kita tuh menerima berbagai macam jawaban, dan menerima bahwa kita itu adalah manusia yang fluktuatif gitu. Jadi apa yang diri terbaik kita saat ini itu beda dengan diri kita definisi diri terbaik kita di masa lalu, dan beda juga dengan definisi diri terbaik kita di masa depan. Semakin hari semakin kita membuka diri untuk mencoba untuk belajar, itu tentu saja akan menghasilkan hal-hal yang berbeda juga nanti ke depannya. Dan pasti pasti aku udah tahu gitu ya, aku yakin apapun yang kita lakukan selama niatnya itu baik, itu pasti kita akan mendapatkan hal baik juga. Kita akan menuju somewhere, menuju something yang kita tuh nggak tahu apa, tapi aku yakin itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Nah, untuk yang kedua, catatan aku adalah tentang manusia itu bisa berubah kalau, jadi kalau catatan ini itu berdasarkan Dionnya gitu ya. Mungkin kita juga bertanya-tanya gitu ya. Eh, Orang yang seperti, sorry bukan Dion ya, Jo. Orang yang seperti Jo, karakter seperti Jo, itu sebenarnya di Indonesia banyak banget. Pasti teman-teman juga menemukan gitu ya, orang-orang yang kayaknya kok susah banget gitu ya untuk berubah. Padahal kita tahu potensi terbaiknya tuh seperti apa. Padahal kita juga akan merasa senang gitu ya kalau misalnya mereka itu berubah. Jadi sebenarnya manusia itu berubah kalau misalnya ada apa sih gitu ya. Nah, dari timeline perjalanan mereka, dan ketika akhirnya di akhir Joe punya kesadaran diri untuk berubah, walaupun dia saat itu belum tahu juga ya kenapa dia berubah, tapi dia merasa ada kayak panggilan hati untuk berubah. eh, Menurutku yang perlu untuk digarisbawahi adalah value dirinya dia itu berubah juga kayak gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang misalnya sebelumnya itu oh sorry. Jadi ada hal-hal yang sebelumnya itu penting menurut dia, tapi dia nggak sadar bahwa dia mementingkan hal tersebut, yang akhirnya berubah karena dia berusaha untuk mementingkan hal lain gitu ya. Nah, gimana tuh Kak maksudnya? Menurut aku, dia itu sangat memvalue traumanya, dia sangat memvalue rasa sakitnya di- eh, dari ayahnya. Dia merasa benar-benar sakit hati, dan dia merasa si rasa sakit hati tersebut itu berharga, sehingga itu yang menjadi basis dia melakukan kehidupan. Dia nggak ngerasa kehidupan dia itu berharga lagi, dia nggak ngerasa bahwa kehidupan dia itu pantas untuk kayak menjadi lebih baik, karena menurut dia yang paling penting itu adalah rasa sakitnya. Jadi dia ngerasa perlu untuk memvalidasi rasa sakitnya, dia ngerasa perlu, dia menjadikan rasa sakit tersebut itu sebagai basis gitu. Dia nggak apa-apa untuk ngerokok, dia nggak apa-apa untuk minum, karena menurut dia itu yang bisa memvalidasi rasa sakit dia. Dia jadi kesulitan untuk menghargai dirinya, dia kesulitan untuk memvalue diri sendiri gitu. Nah, dan aku yakin sebenarnya di antara kita banyak tuh yang kayak suka mengglorify atau mementingkan rasa sakit tersebut dibandingkan hal-hal lain yang sebenarnya bisa membantu kita untuk bertumbuh gitu. Jadi ketika dia tiba-tiba punya kayak sebuah kesadaran gitu ya, tiba-tiba dia jadi tahu gimana caranya untuk memvalue diri. Nah, sebenarnya di kehidupan kita itu juga kadang terjadi gitu, dan memang terjadinya itu kalau misalnya akhirnya kita dihadapkan dengan situasi hidup mati. Contohnya kayak misalnya kayak ketika kita melihat atau misalnya kita mengalami sendiri bahwa misalnya oh ternyata dampak merokok itu membahayakan saya ya, atau membahayakan orang di sekitar saya ya, terus akhirnya kita bisa mengganti value-nya gitu ya, bahwa oh ya saya mau memvaluekan keluarga saya mau menjadikan keluarga saya sebagai sesuatu yang berharga bagi diri saya, maka dari situ saya berubah kayak gitu. Tapi memang yang paling baik itu adalah ketika kita bisa menjadikan
diri kita sendiri sebagai alasan terbaik untuk berubah gitu, supaya kita nggak berubah karena orang lain, karena orang lain juga bakal ikut berubah. Jadi kalau misalnya mereka tiba-tiba mengganti value-nya, kita bisa jadi malah ikutan kecewa gitu ya, walau kalau misalnya kita berubah karena orang lain gitu. Walaupun kita nggak tahu ya orang tersebut itu mengganti value-nya terbaik atau yang baik untuk dirinya atau enggak gitu kan. Tapi yang baik untuk dirinya kan belum tentu yang baik untuk diri kita gitu. Jadi memang yang paling baik adalah ketika kita memvaluekan hal tersebut, value diri itu memang datang dari diri sendiri gitu. Yang kita merasa diri kita berharga, makanya kita mencoba untuk berubah kayak gitu teman-teman. Semoga teman-teman setuju juga sama aku. Terus poin ketiga menurut aku adalah, jadi aku sempat ngobrol nih sama salah satu teman aku. Dia bilang dia marah banget sama karakter Sore karena menurut dia karakter Sore itu manipulatif demi tujuan pribadinya dia gitu kan. Terus aku jadi mikir kayak apakah iya gitu. Tapi aku ngerasa part ini itu dijelaskan di akhir bahwa Sore itu kenapa dia bisa kembali ke masa lalu, karena bukan karena dia ingin, bukan karena dia tahu, tapi dia kayak mendapatkan kesempatan dari waktu. Jadi dia sebenarnya mungkin cuman pengen napak tilas doang, pergi ke kutub utara itu, tapi akhirnya oleh waktu dia diberikan kesempatan supaya dia bisa kembali ke masa lalu. Jadi dia ingin menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Dia tahu si waktu itu akhirnya marah karena dia semena-mena di situ. Tapi dia paham, dia tetap menggunakan kemampuannya untuk bisa kembali, untuk selalu bisa kembali, dan dia selalu mengupayakan untuk mengatakan hal yang terbaik, hal yang genuine yang ada di dalam dirinya sendiri gitu ya, kepada Joe. Dan setiap kali si waktu itu terputar gitu, walaupun waktunya itu makin lama makin pendek, makin pendek, makin pendek gitu. Dari situ tuh aku memaknainya adalah dia itu nggak nyerah gitu. Dan kalau misalnya aku jadi dia pun aku akan melakukan hal yang sama gitu. Aku akan setiap kali aku kembali, walaupun aku tahu di situ waktunya akan semakin pendek, tapi aku akan menggunakan waktu terbaikku untuk orang yang aku sayang, untuk orang yang menurut aku valuable gitu. Dan aku akan selalu mengatakan hal-hal yang genuine kayak gitu. Jadi aku harap teman-teman juga ketika akhirnya teman-teman punya kesempatan untuk mengulang sesuatu, kayak misalnya teman-teman, contohnya nih, teman-teman pernah di PHK di sebuah perusahaan dan akhirnya teman-teman dapat kesempatan untuk hadir di perusahaan selanjutnya gitu ya, teman-teman punya pekerjaan kembali. Nah, please jangan sia-siakan kesempatan tersebut, hargai kesempatan tersebut, selalu ingat untuk bersyukur atas setiap kesempatan. Dan dari situ pasti aku yakin teman-teman bisa menemukan kualitas diri terbaiknya teman-teman, dan teman-teman gak akan nyesel kayak gitu. Dan itu juga cara yang aku pakai setiap kali aku mengadakan workshop. Aku ngerasa setiap kali aku workshop itu adalah sebuah kesempatan baru untuk aku memperbaiki diri, dan itu adalah kesempatan yang baik juga untuk aku berkenalan gak cuman dengan orang-orang baru, tapi berkenalan dengan versi diriku yang semakin baik lagi. Jadi dari situ juga aku udah janji aku akan selalu menjadi diri yang terbaik ketika aku perform gitu ya, ketika aku melakukan ada di kelas tersebut kayak gitu. Oh ya, kalau misalnya teman-teman pengen tahu pekerjaan aku, cek Instagram @lolana_live. Di situ teman-teman bakal tahu sebenarnya aku biasanya bikin kelas-kelas apa. Begitu. Oke, terus yang keempat itu adalah menurutku obsesi itu nggak apa-apa. Ketika kita berobsesi itu nggak apa-apa, karena ternyata menurut penelitian orang-orang yang sukses itu adalah orang yang obses. Nah, kayak menurut teman-teman gitu ya, apakah Steve Jobs tidak obsesif gitu ya ketika membuat brand Apple gitu? Menurut aku dia sebenarnya orang yang obsesif banget. Dia orang yang sebenarnya visioner, dia tahu apa yang pengen dia lakukan, dia tahu apa yang pengen dia build, dia tahu Apple itu bentuknya tuh harus seperti apa. Makanya dia sangat obsesif, makanya dia sangat berusaha untuk menjelaskan kepada bawahan-bawahannya gitu ya, pada staff-staffnya gitu. Dan makanya dia juga punya culture tersendiri gitu di dalam perusahaannya. Itu datang dari hasil obsesinya dia gitu. Dan memang ketika kita terobsesi pada sesuatu gitu ya, dari situlah kita bisa kayak punya rasa
selalu ingin mengulik, selalu tidak ingin menyerah, kita akan mencari berbagai cara gimana caranya supaya bisa sukses. Dan aku ngerasa memang rasa obsesif itu perlu ada ketika kita itu pengen jadi orang yang sukses gitu. Supaya kita selalu punya kekuatan untuk terus berjalan, untuk terus mencari cara gimana nih caranya supaya bisa sukses gitu. Dan ini divalidasi juga dengan salah satu videonya Ali Abdal, itu kayak productivity guru gitu di Instagram gitu, di Instagram sorry, di YouTube. Dan dia itu orang Inggris gitu, dan dia juga sempat bilang gitu ya, kalau misalnya kita emang pengen sukses gitu, kita perlu kadang-kadang sifat obsesif tersebut gitu. Dan menurut aku itu juga yang bikin setiap timeline-nya sore itu tuh menjadi sangat baik kayak gitu. Oke, dan yang terakhir, yang kelima, aku dari tadi kan kayak ngomongin terus ya tentang kayak kualitas diri terbaik gitu, jadi diri yang terbaik gitu ya. Sebenarnya diri yang terbaik itu yang seperti apa sih? Nah, aku harap sebenarnya teman-teman itu bisa mencoba untuk mendefinisikan menurut teman-teman sebenarnya kualitas terbaik dari diri teman-teman itu seperti apa sih? Kalau misalnya teman-teman bertemu dengan diri terbaiknya teman-teman itu, kualitas itu seperti apa sih? Nah, kemarin tuh ada kayak pertanyaan gitu, aku lihat di threads tapi aku lupa siapa yang nanyanya. Kualitas dirinya Joe itu seperti apa sih supaya dia worth it untuk diperjuangkan oleh Sore gitu ya. Dan aku rasa ini pertanyaan yang baik untuk kita merefleksi diri gitu ya. Sebenarnya kualitas diri kita itu seperti apa sih yang pantas untuk diperjuangkan orang-orang di sekitar kita, yang pantas untuk diperjuangkan oleh orang-orang yang kita sayang, yang kita cintai gitu. Dan menurut aku itu menjadi bahan refleksi, dan aku harap teman-teman bisa menjawab hal tersebut juga, mencoba untuk menjawab. Sebenarnya aku pribadi aku sudah punya jawabannya. Aku udah pernah journaling tentang ini berkali-kali, walaupun aku kadang belum tentu puas gitu ya dengan jawabannya. Dan aku harap juga teman-teman juga tidak selalu puas dengan jawaban tersebut, supaya teman-teman terus mencari gitu ya, supaya kualitas dirinya ini juga terus berjalan selaras dengan umurnya teman-teman, selaras dengan apapun yang teman-teman pelajari di dunia ini gitu, supaya kita bisa memaknai hidup lebih baik lagi, dan supaya menghindari kita dari rasa menyesal juga sih sebenarnya menurut aku. Jadi kita bisa selalu untuk striving yang jadi diri yang terbaik sampai akhirnya kita taunya puas atau enggak itu ya sebenarnya di akhirat gitu ya teman-teman. Setelah kita sudah tidak ada di dunia ini, aku nggak tahu nanti di akhir dunia kita akan menjadi orang yang seperti apa, dan kita akan diapakan gitu ya di alam kubur. Tapi aku pribadi tentunya aku akan menyesuaikan dengan apapun yang dijelaskan oleh agamaku gitu. Dan kayaknya aku baru tahu aku menyesal atau enggak itu adalah ketika aku ada di alam sana gitu. Jadi selama aku belum sampai di alam sana, itu berarti aku selalu masih punya kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi, untuk belajar lagi gitu. Nah, aku serahkan sama teman-teman, dan aku penasaran kalau misalnya teman-teman punya cerita pribadi soal 5 hal ini, please tulis di kolom komentar. Aku pengen tahu cerita dari teman-teman. Kadang aku mengimpikan juga ya, gimana ya kalau misalnya suatu hari YouTube ini seru gitu ya. Terus makin lama tuh aku makin bisa belajar dari teman-teman, aku makin bisa berdiskusi dari teman-teman juga. Jadi aku harap kalau misalnya aku upload video, aku pengen tahu dan aku pengen denger juga dari teman-teman, menurut teman-teman tentang tema hari ini seperti apa. Untuk teman-teman yang udah pernah nonton sore rasanya seperti apa. Jadi please jangan lupa di-share, aku pasti baca. Kalau misalnya teman-teman juga kesepian dan butuh teman untuk diskusi, aku selalu ada buat teman-teman, jadi feel free buat komen aja. Oke, mungkin itu aja untuk video hari ini. See you next time, bye.